Kembali lagi di Cerita Cinta Channel. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya. Terima kasih. Suara bel sekolah berbunyi nyaring dengan durasi yang sangat panjang, menandakan jika jam sekolah sudah habis. Seluruh murid berhamburan keluar dari gedung sekolah tersebut dengan perasaan lega dan juga senang setelah seharian bergelut dengan pelajaran yang membuat kepala mereka pusing. Kini saatnya pulang ke rumah, termasuk Anaya yang hari itu melewati hari pertama di sekolah barunya dengan lancar dan bebas hambatan, mempunyai teman baru yang bernama Ica, dan mereka pun sudah bertukar nomor ponsel. "Hai Nay, kamu mau pulang kemana? Barangkali kita searah," ucap Ica di dekat pintu gerbang sekolah sembari menaiki motor Scoopy-nya lengkap dengan helm bogo berwarna pink bermotif Hello Kitty yang menghiasi kepalanya. "Terima kasih, Cak, tapi ibuku sebentar lagi akan datang," jawab Anaya diiringi dengan senyuman tipis. "Oh, oke, kalau begitu aku duluan ya. Bye, Naya," pamit Ica sembari memutar gas motornya. "Iya, hati-hati, Cak," jawab Anaya melambaikan tangannya ke arah temannya yang mulai menjauh dari pandangannya. Namun Ica tersenyum sembari melihat dari kaca spionnya jika Anaya melambaikan tangan ke arahnya. Lingkungan sekolah tersebut mulai terlihat sepi, hanya tinggal Anaya dan beberapa siswa yang sama seperti dirinya menunggu jemputan. "Mami kemana ya?" Anaya mengecek ponselnya lalu menghubungi ibunya beberapa kali, namun tidak kunjung ada jawaban. Anaya menjadi cemas karena sudah setengah jam menunggu, ibunya tidak kunjung datang. "Apa aku naik taksi online saja?" pikir Anaya, namun ia takut karena tidak pernah menggunakan transportasi umum sebelumnya. Pada akhirnya, Anaya memutuskan untuk menunggu ibunya. "Kamu gak pulang? Mau jadi penghuni gedung sekolah ini?" tanya Lucky kepada Gerald yang masih setia di ruang musik. "Males pulang, di rumah sepi, tidak ada siapapun," jawab Gerald seraya menghela nafas kasar dan memeluk gitar yang ada di pangkuannya dengan lesu. "Jangan seperti itu, Ralph. Ayo semangat, mau aku temani," tawar Lucky sekaligus memberikan semangat kepada temannya itu. Gerald menegakkan punggungnya menatap Lucky sembari berpikir sesaat. Ide bagus, kita bisa main PS sampai pagi nanti," ucap Gerald yang semangatnya sudah terkumpul kembali. "No problem, kebetulan kedua orang tuaku sedang ada perjalanan bisnis keluar kota selama 3 hari," jawab Lucky dengan bahasa yang medok khas Jawa Tengah. "Yes," gerang Gerald seraya beranjak dari duduknya, meletakkan gitar pada tempatnya dengan hati-hati, lalu menyambar tas sekolahnya dan menautkan di salah satu pundaknya. Kedua pria itu berjalan di koridor sekolah yang sudah terlihat sepi sembari mengobrol ringan. "Apakah kamu tahu jika di kelas 12 IPA 1 kedatangan murid baru?" ucap Lucky. "Gak peduli," jawab Gerald cuek. "Yakin?" goda Lucky. "Lu kenapa sih?" sewot Gerald. "Murid barunya cewek, ayu tenan loh. Cantik banget loh. Tapi kamu gak mungkin bisa mendekati dia karena pengawalmu garang-garang. Hahaha," jawab Lucky tertawa terbahak di ujung kalimatnya, membuat Gerald mendengus kesal melirik tajam Lucky yang berjalan di sisi kanannya. Mengingat dengan trio racun yang menjadi fans fanatiknya membuat Gerald menjadi bertambah sangat kesal. Mereka berdua sampai di parkiran sekolah di mana motor mereka terparkir di sana. Ninja Kawasaki NX25R adalah sepeda motor sport bermesin 249 cc dan seharga 98 juta yang baru dibeli Gerald dan Lucky beberapa minggu yang lalu.
Tampilan motor tersebut sangat gagah, membuat siapapun yang menungganginya terlihat sangat keren. Sepeda motor Gerald berwarna hitam, sedangkan milik Lucky berwarna hijau. Kedua pria itu terlihat seperti kembar dempet, tapi beda rahim. Anaya masih menunggu di dekat pintu gerbang sekolah. Ia menggerutu kesal karena ibunya tidak kunjung datang. "Mami," rengek Anaya. Tidak berselang lama, mobil Alphard berhenti tepat di depan Anaya. Bertepatan Gerald dan Lucky keluar gerbang sekolah menunggangi kuda besi mereka. "Pangke, tuh murid barunya," pekik Lucky kepada Gerald sembari menunjuk Anaya yang masuk ke dalam mobil mewah tersebut. Karena suara bising kendaraan mereka, Gerald tidak terlalu mendengarnya. "Apaan?" tanya Gerald lalu memutar gas motornya dengan kecepatan penuh, meninggalkan lingkungan sekolahnya diikuti Lucky dari belakang. "Maafkan Mami sayang, tadi Mami ketiduran," ucap Gwen kepada putrinya yang merajuk. Anaya memalingkan wajahnya menatap jalanan raya pada siang hari itu yang terlihat terik. Hatinya dongkol karena sudah menunggu hampir 1 jam, namun ternyata ibunya malah ketiduran. "Ayolah, jangan marah lagi, nanti cantiknya hilang loh," goda Gwen kepada putrinya. "Mami akan membelikanmu es krim dengan cup yang besar, mau?" bujuk Gwen ketika putri tunggalnya bergeming. "No, aku ingin mulai besok dijemput sama Pak Mamat saja, tapi jangan pakai mobil mewah," jawab Anaya sambil menatap Pak Mamat yang duduk di balik kemudi, fokus menyetir. Kok gitu? Kita kan nggak punya mobil yang biasa saja. Mobil kita mewah semua," jawab Gwen. "Beli yang second, Mam. Aku tidak ingin terlihat mencolok di antara teman-temanku," jawab Anaya. Meski di sekolahnya banyak yang dijemput atau memakai mobil mewah, namun Anaya tidak ingin memperlihatkan semuanya. Ia ingin terlihat biasa saja di hadapan teman-temannya. "Hah, second? Jadi kamu masih kuat beli yang baru, Naya? Bahkan membeli showroomnya pun sanggup," ucap Gwen. "Dih, sombong." "Hei, itu memang kenyataannya," jawab Gwen. "Iya ya, crazy rich," cibir Anaya, membuat Gwen menggelengkan kepala berulang kali. "Lalu hari pertama sekolahmu apa lancar?" tanya Gwen. "Iya, aku mendapatkan teman baru bernama Ica," jawab Anaya. Kemudian ia menceritakan hari pertamanya di sekolah dengan penuh semangat. Gerald mendengus kesal ketika dirinya sudah sampai di rumah. Kedua orang tuanya ternyata sudah pulang dari perjalanan bisnis. Lucky mematung dan mengurungkan niatnya untuk menginap di sana dan segera pamit pulang sebelum Perang Dunia Keempat terjadi. "Apalagi yang sudah kamu perbuat?" bentak papanya menatap tajam putranya dengan nyalang. Emosi menguasai diri ketika mendapatkan kabar dari sekolah jika putra tunggalnya sering bolos sekolah dan juga menunggak uang sekolah selama 3 bulan. Sebagai orang tua, mereka tentu saja malu dengan tingkah laku anak mereka. "Gerald, kenapa kamu tambah bandel sih?" sang mama ikut menegur putranya. Gerald terlihat cuek, melangkah masuk ke dalam rumah tanpa mendengarkan ocehan kedua orang tuanya. "Gerald!" teriak papanya dengan lantang hingga suaranya bergema di dalam rumah mewah tersebut. "Apakah kalian hanya peduli dengan sifat bandelku? Jika iya, maka aku akan membuat masalah setiap hari," ucap Gerald tanpa menoleh ke arah kedua orang tuanya dan melanjutkan langkahnya menaiki anak tangga menuju kamarnya. "Dasar anak kurang ajar, kamu dibesarkan dan dididik bukan untuk menyusahkan kedua orang tuamu," teriak Papa Gerald penuh emosi.